Kalau gunung pasir, tambang batu dikuasai oleh negara, maka negara memiliki bahan material yang murah untuk membangun. Kita punya pasir yang murah, kita punya batu yang murah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa saat ini terdapat 120 izin produksi tambang di wilayahnya, di mana 89 izin diperuntukkan bagi bahan konstruksi seperti pasir dan kerikil, sementara 31 lainnya untuk keperluan industri. Ia menyampaikan bahwa terdapat pula 79 izin tambahan yang masih dalam tahap eksplorasi dan belum diizinkan untuk memulai produksi. Menurut Deddy Mulyadi, pemerintah daerah sedang mempertimbangkan perpanjangan izin bagi kegiatan pertambangan yang memenuhi standar tata ruang dan lingkungan. Ia menekankan perlunya peningkatan tata kelola dan pengawasan operasi pertambangan untuk mengatasi maraknya pertambangan ilegal yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi dari pengawasan pihak berwenang. Gubernur juga menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik tersebut. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi mengungkapkan adanya kesenjangan dalam pengumpulan pendapatan dari sektor tambang, di mana pajak yang seharusnya masuk sebagian besar dialirkan ke pemerintah distrik dan kota setempat. Saat ini sedang disiapkan dokumen yang akan menetapkan target pendapatan dari sektor pertambangan tersebut. Gubernur mengkritik pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal selama ini, dan mengusulkan pemerintah mengambil alih kendali atas sumber daya seperti gunung dan pasir agar pasokan bahan baku bisa disediakan dengan biaya rendah untuk proyek infrastruktur publik. Ia mengambil contoh model di Tiongkok, di mana perusahaan milik negara mengelola pasokan bahan baku sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih murah. Deddy Mulyadi menyatakan sikap tegas menentang praktik pertambangan yang bersifat eksploitatif, yang hanya menguntungkan segelintir orang sementara masyarakat sekitar mengalami kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Ia mengatakan bahwa penataan ulang sektor tambang menjadi prioritas untuk keberlanjutan dan keadilan sosial. Dalam rencana masa depan, Gubernur akan menugaskan kembali staf pemerintah untuk memantau lokasi pertambangan secara lebih ketat dan mengintegrasikan sektor pertambangan dengan sektor lain seperti pertanian dan kehutanan. Hal ini bertujuan agar penggunaan lahan menjadi berkelanjutan, misalnya dengan membuat sawah baru setelah aktivitas pertambangan selesai. Ia juga mengungkapkan rencana penerapan sistem digital untuk melacak hasil tambang guna memastikan pengumpulan pajak yang tepat dan mencegah praktik kelebihan muatan. Pendapatan dari tambang akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan reboisasi, tidak dialihkan ke penggunaan lain. Melalui kebijakan tersebut, Deddy Mulyadi berharap dapat membangun pengelolaan tambang yang lebih tertib, adil, dan ramah lingkungan sehingga sektor ini dapat berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Pertama dan kedua, hari ketiga keempat nanti sudah bosen ditinggalin dan kemudian sudah berpenyakit mau nyapa di jalan pun enggak. Nah, saya orang yang belajar tentang kebudayaan, yang memahami pemahaman ketuhanan saya harus bersatu dengan seluruh semesta, maka saya sejak zaman jadi bupati sampai hari ini nggak berubah sikap saya bahwa mari kita membangun ini, niat kita tidak eksploitatif. Karena eksploitatif itu melahirkan kekayaan di satu tempat tapi kemiskinan di tempat yang lain. Saya berikan contoh. Di Jabar sampai hari ini ada namanya kawasan gunung tambang di Bogor. Namanya Gunung, ya Gunung Sidur, Cikudek, segala macam kan. Daerah tambangnya itu apa jalannya? Parung Panjang. Bayangin loh. Dari Parung Panjang itu dikirimlah bahan material ke wilayah luar Jawa Barat. Lahirlah kawasan perumahan elit baru. Dari sebagian Bogor dikirimlah ke reklamasi. Lahirlah rumah dengan harga miliaran. Lahirlah pajak yang diperoleh dari kotanya, dari daerahnya tinggi. Orang-orang kaya baru lahir. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di Purwakarta? Kemiskinan yang akut, orang berpenyakit, meninggal per tahun puluhan orang, jalan hancur, anak sekolah mengalami depresi. Saya nggak mau membangun. Setelah itu pemerintah provinsinya harus mikir, apalagi mikirnya, bangun jalan, tambang nilainya 1 triliun. Wah, bebasin tanah jadi 1,2 lah triliun, Mbak. Bayangin dong, berapa kerugian material negara dan berapa aspek inefisiensi yang dialami oleh negara. Kenapa kita tidak dibicarakan dari awal? Saya ingin sekarang itu merecovery, menata. Pertama,
Kan seluruh kawasan industri strategik udah, kalau membangun rumah di kampung-kampung, malah saya sejak saya kecil juga biasa pakai kolbak. Kan kalau kebutuhan material warga mah Pak, pakai kolbak juga selesai Pak. Kan yang paling besar itu kebutuhan material industri Pak. Kalau bangun rumah Pak, kolbak Pak. Ngolok ngalah pasir di walungan gak diangkat, dikolbakan, dari itu juga bisa. Ngalah batu juga bisa. Nah, bikin sendiri Pak. Nah, pertama, mari kita berpikir sebagai mengaku pribumi, mengaku mencintai Indonesia, mengaku menjadi bangsa yang merdeka. Dulu Belanda membangun Indonesia, membangun Jawa Barat. Nih, gedungnya bagus-bagus, jalannya bagus-bagus, gak ada yang jelek satupun. Pertanyaannya adalah, meninggalkan lubang material nggak? Terjadi kehancuran ekosistem enggak? Saya nggak nemuin itu sampai sekarang. Padahal gedung sate itu dibangun, kalau dihitung berapa kubik itu, batunya berapa juta kubik, tapi kok nggak ninggalin kerusakannya? Artinya bahwa pada zaman itu ada metodologi, karena antara yang nambang dan yang bangun sama. Sekarang antara yang nambang yang bangunnya beda. Artinya, yuk kita belajar. Nah, kalau seperti itu, maka begini dalam pikiran saya. Rencana tambang itu kan bukan, rencana tambang itu selama ini kan hanya untuk memenuhi rencana bagian administratif. Yang penting karena dalam izinnya harus rencana tambang, maka dibuatlah rencana tambang dengan baik. Tetapi kan dalam praktek penambangannya tidak terjadi dengan baik. Setelah penambangan juga tidak direklamasi dengan baik. Kenapa? Karena dinasnya sendiri nggak punya pengawas tambangnya. Kementerian SDM harus menguasai tambang se-Indonesia dengan jumlah tenaga yang sangat terbatas, dan pasti fokusnya di sana Pak. Kalimantan, Jawa Barat ngapain? Gitu loh. Nah, ini mau tidak mau yang pertama saya minta di Dinas SDM dari sekarang, kalau itu kewenangan di kita, sudahlah Pak. Dari sekarang sisir dengan BKD, berapa aparat pemerintah provinsi yang harus digeser ke Bapak? Daripada ngalangur, pegang-pegang handphone dari pagi sampai sore nggak ada kerjaan, tarik Pak. Mereka menjadi para pengawas di lapangan. UPTD-nya diperkuat. Bila perlu nanti ditempelkan di kabupaten kota yang pertama. Yang kedua, penambangan harus terintegrasi dengan pertanian dan kehutanan. Misalnya begini, loh sekarang saya tahu kenapa saya stop yang dari Sumedang. Loh, kontraktornya teriak-teriak Pak. Kenapa lagi bangun jalan arah Majalengka Indramayu, tiap hari lebih dari 500 mobil dengan muatan yang melebihi batas lagi di hotmix Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.